Salam damai Kristus. Selalu ada pertanyaan, mengapa pastor atau romo dan juga suster Katolik tidak menikah? Apakah itu tidak berlawanan dengan firman Allah pada kitab Kejadian 1 ayat 28? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saya akan bicara hal ini secara singkat untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita mulai. Hidup selibat atau tidak kawin sebenarnya sudah sejak lama menjadi pilihan sebagian orang. Di zaman Perjanjian Lama, hidup selibat juga dijalani oleh orang-orang Esseni, yaitu mereka yang tidak setuju dengan cara hidup para pemuka agama pada waktu itu, yang mereka anggap menyimpang, sehingga mereka memilih untuk hidup selibat dan menjauh dari keramaian, dan mempersembahkan hidup hanya untuk Allah. Pada zaman sekarang, hidup selibat juga menjadi pilihan bagi sebagian orang awam dengan berbagai latar belakang, agar bisa lebih fokus pada tujuan hidup mereka. Tapi di sini saya hanya membicarakan selibat yang dijalani oleh pastor atau romo dan para suster Katolik. Dan apakah pilihan hidup selibat ini berlawanan dengan firman Tuhan pada kitab Kejadian agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak? Firman Allah pada kitab Kejadian itu adalah pemberkatan perkawinan Adam dan Hawa. Ayat itu tidak bisa diartikan bahwa Allah memerintahkan setiap orang untuk menikah. Namun, setiap perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menolak akan kehadiran anak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa orang awam pun yang bukan pastor atau suster banyak yang memilih untuk hidup selibat dengan satu tujuan tertentu dalam hidupnya. Demikian juga para pastor dan suster memilih cara hidup ini untuk mempersembahkan dan melayani Allah secara total, sesuai dengan ayat di Alkitab Perjanjian Baru pada Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, yaitu orang-orang yang, mohon maaf, mengalami cacat secara seksual sejak lahir, sehingga tidak bisa menikah seperti layaknya orang-orang pada umumnya. 2. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, adalah orang-orang yang dikebiri untuk alasan tertentu. Contohnya, Kasim atau Sida-sida yang dikebiri karena mereka bekerja di dalam kerajaan untuk menjaga kemurnian semua kerabat raja di mana para Kasim dan Sida-sida bekerja. 3. Ada orang yang membuat dirinya demikian
karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan mempersembahkan hidup untuk melayani Allah dengan total, yang dipilih oleh para pastor atau romo dan para suster Katolik. Dan contoh orang yang mengambil jalan hidup selibat ialah Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tentang perkawinan, dalam 1 Korintus 7 ayat 7-9 dikatakan demikian. Namun demikian, alangkah baiknya kalau setiap orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang hidup selibat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.